Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man walah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqbuda illallah, la maqsuda illallah. Saya jarang ngadepin orang banyak, dia rada grogi. Biasa ngadepin bocah, biasa ngadepin santri. Ini yang saya hadapin kiai mulu, yang saya hadapin orang tua mulu, jadi saya rada grogi. Makanya doain biar bisa ngomong. Para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, tahu pesawat? Tahu pesawatnya? Tahu. Kalau orang dulu bilangnya kapal. Pesawat Garuda Airlines dari Bandara Internasional Cengkareng Soekarno-Hatta menuju Jeddah King Abdul Aziz. Pada waktu pesawat naik, take off ya. Pada waktu pesawat take off dan berada di atas, pertanyaannya adalah, Bandara King Abdul Aziz kelihatan apa kagak? Weh, nyaut tapi kamu belum pernah naik pesawat? Belum. Romanya kita tanya bingung amat. Sekali-kali apa naik pesawat kemana kek? Ya sekali lagi, apa emang gak ngerti pertanyaan saya? Pesawat Garuda Airlines pada waktu tap off, tap up, terus ada di atas, berada ribuan kaki di atas. Pertanyaan saya adalah, pada waktu di atas Bandara King Abdul Aziz kelihatan apa kagak? Kagak. Tapi begitu lebah, bahasa orang sana lebah, begitu mendarat, landing, itu kagak kelewatan, kagak kekurangan, kagak ke kanan, kagak ke kiri, ngepas ya. Begitu mendarat, padahal waktu di atas nggak kelihatan King Abdul Aziz itu, tapi kenapa begitu mendarat ngepas? Ngapa tuh? Pakai tali sama ngelayangan. Karena sang pilot mengikuti koordinat yang ada, koordinat GPS. Artinya ketika kita take up, lepas kita dari masa balik umur 15 tahun menuju pendaratan terakhir kemana? Mampus. Ketika kita lepas landas dari masa balik menuju pendaratan terakhir, yaitu mati. Nah, pertanyaannya, ada nggak yang udah yakin ntar kita mati bawa iman? Kalau ada yang udah yakin, saya mau minta doain. Ada nggak yang udah yakin ntar mati bawa iman? Ini ngantuk apa ya? Apa emang gak ada makanan? Itu biasa, makanya itu snacknya dibuka dulu. Ntar di rumah mah ada lagi Pak lain. Itu makan. Ya kita tanya nggak mau nyaut, kita tanya nggak mau nyaut. Apa emang lagi makan? Ketika kita lepas landas dari masa balik menuju pendaratan terakhir kematian kita, ada nggak yang udah yakin termati bawa iman? Belum. Gue lagi yuk, emang apa sih? Bapak lu marah-marah mulu. Emang bapak gue mau ngomongnya begitu. Orang Betawi.
Artinya ketika kita jam berapa aja minta sama Allah tapi dibaginya dikit, itu berarti bukan Allah pelit, Allah sayang sama lu. Sebab lu banyak penyakit. Buktinya banyak penyakit, lu tuh hati lu suka sombong, suka beda. Pakai batu bacan sama pakai batu biasa beda. Pakai batu bacan mau ngelap mukamu. Gini bang ya, coba apa? Sama kayak BAS, sama kayak atas beda. Kalau BAS mah begini dulu, DM. Itu berarti penyakit. Kalau dikasih banyak, seru. Apalagi orang muda begini niatnya. Gua kalau punya mobil, tetangga gua tuh yang susah naik sepeda gua tabrak sih. Ya, udah gak bakalan punya mobil gitu. Nanti kalau jatuh nih gua buka pintu, orang susah jatuh. Yang begitu tuh dibagi mobil, mobilnya mengginang, stroke namanya. Ibu-ibu nih Pak, pakai kerudung polos sama pakai kerudung yang ada mereknya, Joya, beda. Iya, Joya. Mau begini mulu kalau pakai kerudung bagus, Mak. Apalagi pakai emas-emasan sama emas beneran, beda. Kalau emas beneran mah ngomongin kondangan ya begini, ibu-ibu, besok kondangan, jangan lupa gini, enggak jatuh. Emas-emasan mah tangannya tutup mulu. Itu namanya kombinat Allah sayang. Minta banyak dibaginya dikit, Allah sayang. Sayang dari mana? Punya anak SD kelas 1, emang jadi tahu emaknya habis dapat arisan, babanya habis dapat jual tanah. Ya tahu babanya banyak duit, akhirnya kata bocah, "Pak, minta duit Pak, 100 Pak, mau sekolah." Anak SD kelas 1 minta duit 100, babanya sedang banyak-banyaknya duit, emaknya juga lagi banyak, dibagi kagak sama babanya cepet. Nih baba yang bener dibagi gak anaknya? Kalau dibagi baba PA namanya. Anak minta cepat juga dibagi, duit tuh puluhan juta juga. Bukan babanya gak punya duit banyak, itu lo gak bagi, pelit dong lo. Bukan karena pelit, karena gua sayang. Emang apa? Anak SD belum pantas megang duit 100.000, lu mah pantasnya 10.000. Lu mah belum pantas punya mobil, lu mah pantasnya punya motor aja dulu. Lu punya motor aja udah belagu banget, mau ke puncak mulu, kalau punya mobil. Ya lu punya motor aja mau nebeng mulu, belagu banget, mau ke puncak mulu, puncak kalau punya mobil. Ya, setruk lu. Cobaan gue berat amat nih. Berat dari mana? Ya Allah, guru saya sakit, ini sakit, anak sakit, ekonomi lagi menurun. Nih, cobaan mah gak ada yang berat, lu yang cengeng. Saya punya anak 4, laki, SD, SMP, SMA, kuliah. Saya kebetulan lagi ngebangun punya bata merah. Saya bilang sama anak saya, "Tong, bantuin bapak bawa bata merah sini." "Ya, Pak." Datang yang SD, saya kasih 2. Datang yang SMP, saya kasih 4. Datang yang SMA, saya kasih 6. Datang yang kuliah, saya kasih 8. Pertanyaannya adalah, emang anak lu semua itu Ji? Iya. Itu si anak lu beda-bedain bawaannya. Saya tahu seberapa kuat tenaga anak saya. Nggak mungkin SD saya kasih 8, yang kuliah saya kasih 2. Allah takut seberapa berat, seberapa kuat keimanan kita, maka Allah memberikan cobaan pun dengan sesuatu yang kita mampu. Nggak mungkin anak muda di sini dicoba kayak Nabi Yusuf, dikunciin pintu sama wadonan di udak-udak. Nggak mungkin. Yang di latar aja di udak-udak, apalagi di kamar. Nggak mungkin. Maka saya ditanya sama guru saya, "Hafal?" "Ya Kiai." "Kalau lu jadi Nabi Yusuf, baju siapa yang sobek?" Saya bilang sama Kiai, "Nggak ada yang sobek Kiai." "Kok bisa?" "Saya udah buka baju duluan." Nggak ada yang sobek, berarti aman, karena saya buka baju. Itu artinya Allah tidak mungkin nyoba ustaz di sini kayak Nabi Nuh.
dakwah 950 tahun, yang iman 8 orang, berarti 13 tahun satu. Ustadz sini muridnya nambah 1 tahun satu aja gulung tikar. Udah gitu. Pernah gue jadi ustadz, dia wah mending gulung aja ketahuan. Akhirnya beralih dari sorban hijau menjadi jaket hijau. Karena muridnya 1 tahun nambah 1. Enggak mungkin dicoba orang kampung kita, Pak. Bini kita enggak mungkin dicoba ke Siti Fatimah. 3 hari kagak makan. Dipanggil Siti Fatimah 3 hari nggak makan, dipanggil tuh Ali, Sayyidina Ali suaminya, abang sini dah bang. Siti Fatimah masuk ke dalam ngambil sorban. Bang, ini ada sorban peninggalan ayah, tidak abang bawa ke pasar, mudah-mudahan laku ntar buat kita makan. Bini kita Pak 3 hari kita nggak bagi duit, nggak kebayang udah. Nggak kebayang, apalagi anak laki, emang bininya kagak masak, udah tuh seisi rumah tai semua. Lakinya lagi nyeduh kopi, bininya nanya, ngapain bang tai? Nyapu, ngapain bang tai? Serumah tai semua. Udah nyapu gitu doang. Artinya udah boleh ngepasin, nggak mungkin lu nggak kuat, lu pasti kuat, cuma cengeng doang. Nggak mungkin kita Pak dicoba kayak Firaun, disuruh kayak Nabi Musa suruh mau ke Firaun. Itu namanya koordinat. Rizki saya guru ini lagi seret banget. Emang apa? Emang apa yang namakan rizki? Lu makan puyeng buat nyicil motor, bukan buat apa, bukan buat makan apa sih, ketemu buat cicil motor sama banda yang lu punya mah. Rizki lu kata susah, no cecek nggak warung nggak ngojek makan lah, nggak cecek kagak bisa terbang, makanannya bisa terbang, makan nggak aja? Makan tiap hari, setiap rumah ngebasmi makanan cecek tapi makan. Apalagi kita manusia masa nggak makan. Yang bikin kita puyeng mah buat cicilan motor sama buat bebanda. Rizki mah udah pasti dijamin sama Allah. Makanya hidup mah jangan saseh-saseh mulu. Lihat rumah orang, rumah cakepnya. Lihat baju orang, baju cakepnya. Saseh mulu. Hidup sih sase mulu. Ada motor di atas mobil, siapa itu beli motor? Saya jalan lagi, ya mulu, ya setruk. Udah masih bagi-bagiannya nih. Contoh. Saya naik mobil, kita naik mobil. Ini sopir sebelah kanan ya. Kita sebelah kiri ya. Ini sopir, ini kita malam naik mobilnya. Jalan di depan ada mobil, bahasa Inggrisnya samprogan ya. Amprogan, bahasa Inggrisnya bahasa mana itu? Iya, kita duduk di samping sopir, ini sopir terus depan ada mobil amprogan. Pertanyaan saya adalah, kita yang duduk di samping sopir silo apa enggak? Silo enggak? Sopir silo enggak? Sopir silo menabrak bang. Abang yang jawab, sopir silo apa enggak? Yang jawab silo bisa nyopir apa enggak itu? Sekarang yang bisa nyopir aja saya tanya, sopir silo apa enggak? Enggak, sopir silo menabrak. Kenapa beda? Kita di depan, sopir di depan, kita mandang ke arah depan, sopir mandang ke arah depan. Tapi kenapa kita silo, sopir enggak? Satu, kenapa kita silo? Karena kita ngeliatin lampu orang, kita ngeliatin jalanan orang. Itu yang bikin kita silo. Kalau kita hidup ngeliatin rumah orang, kita hidup ngeliatin pakaian orang, kita hidup ngeliatin mobil orang, silo bang. Kok sopir gak silo? Sopir gak pernah ngeliatin jalanan orang. Yang diliatin sama sopir jalanan dewek. Mau cakep mau jelek emang udah itu bagian gua. Maka sopir gak silo. Ya, setuju gak tuh?